setelah batal pencalonan gubernur di Jakarta, Anies mau kemana, jadi apa, terus selanjutnya mau apa lagi. Para hater atau pembenci Anies seakan mendapat peluang untuk meluapkan kebenciannya, keluar kata-kata kasar yang mendadak-dadaknya mengolok-olok Anies. Anies sekarang menjadi gelandangan politik. Kutu loncat Anies Baswedan nih, petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Dari semua itu yang tadi disebut, saya diundang oleh partai politik. Saya tidak mendatangi dan minta. 2013 saya diundang untuk mengikuti konvensi yang mengundang Pak Jurowasi. Dijelaskan, dan pada waktu itu saya juga termasuk berpandangan bahwa yang namanya proses nominasi itu harus ada proses seleksinya. Makanya ketika saya sering mengatakan itu, waktu itu saya sebagai pengamat, dan sebagai pengamat saya diundang, ya saya ikuti sebagai konsekuensi dari apa yang menjadi pikiran saya. Kemudian ketika Pilkada 2016, 2017, jelas saya berada dalam posisi diundang untuk ikut last minute. Anda baru di reshuffle waktu itu, Mas? 2 bulan sudah saya reshuffle, dan saya bukan menjadi bagian dari Gerindra ataupun PKS. Saya diundang untuk menjadi calon, dan saya terima undangan itu. Jadi posisinya saya mendapatkan undangan untuk ikut. Lalu ketika Pilpres kemarin, dimulai dengan Partai Nasdem. Dan Pak Surya Paloh melakukan langkah yang sangat berani pada waktu itu. Karena beliau mengundang saya untuk menjadi calon, beliau menetapkan saya sebagai calon, belum ada partai yang lain. Dan konsekuensi dari beliau menetapkan Anies sebagai calon, dia mengalami tekanan politik yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi kalau tadi bilang nggak ada tekanan politik, itu nyata dialami oleh Partai Nasdem. Dan selama itu Pak Surya Paloh tidak bergeming sampai ke ujung, sampai selesai Pilpres. Apakah saya datang mendaftar? Tidak. Beliau mengundang. Jadi boleh aja dilihat dalam rekam jejak itu. Rekam jejaknya adalah rekam jejak saya mendapatkan undangan. Dan kenapa saya melihat ini perlu saya tegaskan? Alhamdulillah kita ini bekerja bersama. Jadi itu yang terjadi. Boleh aja dilihat rekam jejak itu semua. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dipertanyakan oleh netizen setelah Pilpres dan batal pencalonan gubernur di Jakarta. Anies mau kemana, jadi apa, terus selanjutnya mau apa lagi. Para hater atau pembenci Anies seakan mendapat peluang untuk meluapkan kebenciannya, keluar kata-kata kasar, kata-kata jorok yang mendadak-dadaknya mengolok-olok Anies. Anies sekarang menjadi gelandangan politik, menjadi pengangguran. Nah, ini berbeda dengan para pengamat yang agak objektif menilai
Anies kalau tidak punya jabatan lagi selama 5 tahun mendatang, setelah batal dicalonkan menjadi gubernur Jakarta atau gubernur Jawa Barat oleh PTI, orang-orang punya prediksi Anies akan kehilangan panggung politik selama 5 tahun, akan ditinggalkan oleh pendukungnya atau oleh masyarakat. 5 tahun mendatang, Anies akan kesulitan untuk bangkit kembali. Tapi menurut saya, Anies kekuatannya bukan di jabatan atau kedudukan. Anies itu punya kekuatan, yang itu kekuatan intelektual. Dan seorang mental aktivis. Jadi jiwa Anies digembleng melalui perjalanan hidupnya sebagai aktivis dan intelektual. Ini merupakan identitas Anies. Jati dirinya sebagai pribadi yang mandiri. Jadi panggungnya Anies banyak ya, sebagai aktivis selalu aktif, selalu mengkritisi keadaan negara, keadaan masyarakat, terus berbuat, bisa menggantikan perkumpulan mulai skala kecil sampai skala nasional. Ini sifat dari aktivis. Nah, didukung oleh intelektualitasnya yang tinggi. Anies punya kualitas. Nah, ini yang menjadi dari kekuatan Anies itu. Sepanjang perjalanan hidup Anies, track recordnya Anies bukan pencari pekerjaan atau mengejar jabatan, tapi Anies selalu ditawari jabatan atau diunggulkan sebagai pejabat publik, pejabat politik oleh partai-partai politik atau kekuatan masyarakat. Ini bukan sebuah kegiatan cari kerja. Kalau nggak dapat pekerjaan A, terus pindah pekerjaan B, yang kemudian diputuskan begitu saja, yang penting saya dapat pekerjaan. Bukan, saya tidak dalam posisi mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Jadi saya juga tidak ingin catatannya itu karena ada kesempatan maka ambil. Enggak, kita sedang berbicara tentang memberikan dampak, dan dalam proses politik ini ada nilai-nilai yang lebih tinggi daripada soal posisi. Ketika Anies dulu ditawari jabatan publik, Anies pertama kali yang dilakukan adalah minta pertimbangan atau restu dari ibu kandungnya. Apabila ibu kandungnya selalu menanyakan, kamu nanti mau jadi pejabat, ini diminta atau kamu yang menodor-nodorkan diri mencari jabatan. Nah, kalau kamu diminta, harus kamu terima, itu amanah kepercayaan dari masyarakat. Tapi kalau kamu yang menodor-nodorkan diri, menawarkan diri, atau kamu yang merebut jabatan, lebih baik jangan, tidak usah. Nah, setelah sekarang tidak dapat jadi
pejabat politik atau pejabat publik, Anies kembali pada jati dirinya. Sebenarnya bagi Anies pribadi dicalonkan jadi gubernur atau tidak dicalonkan sama baiknya bagi Anies. Kalau dicalonkan jadi gubernur ini karena bagi Anies memenuhi pemerintahan bagi warga. Tapi kalau tidak dicalonkan bagi Anies nggak apa-apa. Sebab Anies ini levelnya sudah level nasional, level presiden, calon presiden. Nah, kalau sekarang jadi gubernur lagi, berarti tidak naik kelas. Anies mau kembali jadi gubernur di Jakarta karena hatinya iba menerima keluhan dari warga Jakarta. Saya melihat panggilan rakyat Jakarta itu adalah keinginan untuk mengembalikan kondisi yang sudah ada. Hingga ini di rumah itu berdatangan warga, khususnya dari kampung-kampung miskin kota, yang meminta program-program yang dulu kita kerjakan itu dikerjakan balik. Yang banyak mengatakan semua yang dibangun Anies sejak dipimpin pejabat gubernur ini banyak yang tidak bisa berjalan lagi. Umpamanya program Anies seperti tunjangan untuk lansia, tunjangan anak-anak sekolah, dan tunjangan sosial lainnya, nilainya dipotong tidak diberikan utuh seperti waktu dipimpin Anies. Juga masalah fasilitas kota, jalur sepeda dihilangkan, pembangunan trotoar dikurangi atau bahkan dihapus, bahkan ada yang dibongkar dijadikan menjadi jalan mobil pribadi, dan banyak keluhan yang dikemukakan. Misalkan pembangunan warga Kampung Bayam bekas tanah di JIS yang sudah dibangun Anies, tapi penduduk warga Jakarta mau menempati dipersulit, banyak syaratnya yang harus dipenuhi. Tidak seperti zaman waktu Anies gubernur, semua kehidupan warga diperhatikan, khususnya untuk warga kelas bawah. Selama pembangunan Jakarta International Stadium dan dibangunkannya Kampung Susun, itu sebelum Kampung Susun kami meminta ke Pak Anies itu meminta rumah deret. Namun beliau mempertimbangkan, kalian bisa membuat rumah tetapi kalian bayar listrik dan air dari mana? Nah akhirnya dimasukkanlah kategori Kampung Susun. Artinya di situ sekali lagi publik ini jangan sampai menyalahartikan Pak Anies ini bukan berjanji tapi melaksanakan. Artinya salah satu pemimpin yang beberapa dekade gubernur DKI Jakarta, kami sebagai rakyat jelata miskin kota, ini baru menemukan pemimpin seperti ini. Artinya beliaulah yang bukan masyarakat yang berkomitmen kepada beliau, tapi beliau yang berkomitmen kepada masyarakat, kepada rakyat jelata. Nah kami ditata, bukan hanya ditata rumahnya, bukan hanya ditata kebunnya, tetapi peradabannya, manusianya, itu ditata pula.
Dari 2018 didirikannya sekolah yang mogok. Saya pribadi Madrasah Ibtidaiyah, lulusan di sana. Saya berkomentar ke Pak Anies, Pak, Bapak kan mantan Menteri Pendidikan. Ya bagaimana nanti di Jakarta International Stadium berdiri, ini kan skala internasional. Masa saya sekelas internasional Madrasah Ibtidaiyah didirikan sekolah di sana. Kami lulus semua di sana. Sekolah paket. Lalu diberikan sertifikat, dididik juga pertaniannya. Dulu kita bertani itu hanya cuma mengandalkan menanam. Lalu supaya yang penting begini Bang Karni, supaya nggak ribut lah. Supaya saya nggak digamparin sama istri itu pakai panci ya kan gitu. Kalau dulu. Nah kami dididik, lalu kami diberikan motivasi, diedukasi. Lalu harapan kami dan impian kami itu bersanding dengan Jakarta International Stadium terwujud. Peradaban kami itu sudah meninggalkan peradaban yang kumuh. Nah, artinya di sini kami sangat bangga memiliki pemimpin. Nah, dekade ini demokrasi yang tertutup kepada publik, kepada rakyat, kepada masyarakat. Bukan Pak Anies yang sakit hati, yang sakit batin, tapi rakyat. Kami Kampung Bayam yang sakit hati. Ya Allah, dulu di zaman Pak Anies tuh, sekarang Bang Ges aja ini yang mendamping kami, yang orang-orang sosial. Demi Allah Rasulullah, biar saya nih gak bangun, nempel di bangku ini. Mereka kalau pimpinannya bagus, nggak ada cerita, ntar tunggu instruksi pimpinan. Besok kita bercerita ini, mereka datang sendiri. Mereka langsung nyumponi. Nah sekarang kami didamparkan Bang. Sampai saya dipenjarakan untuk berdialog aja. Berdialog saya itu bagaimana caranya, pemerintah itu buat siapa? Adanya rakyat berarti adanya pemerintah. Kalau nggak ada rakyat, nggak ada pemerintah nih di bumi negeri ini kan gitu. Nah, mendapat ketua pada Jakarta, katanya Anies bersedia juga dicalonkan jadi gubernur kembali. Jadi bukan atas kemauan Anies pribadi yang ambisi mau jadi pejabat, tapi atas permintaan warga yang udah tahu kualitas Anies, udah tahu bagaimana Anies memikirkan kehidupan warga Jakarta. Namun seandainya Anies harus menerima tawaran menjadi kader partai demi untuk menjadi gubernur Jakarta, lebih baik tidak sama sekali. Anies tidak perlu berkorban mengorbankan prinsip. Nah, masalahnya sekarang bagaimana pendukung Anies sebagai rakyat dapat mengusung pemimpin sebaik Anies. Nah, kalau semua harus melalui seleksi di partai politik, selamanya rakyat tidak mempunyai akses untuk memperoleh pemimpin yang baik, pemimpin yang benar-benar yang memikirkan kehidupan rakyat secara substantif. Nah, sebagian pendukung Anies berinisiatif untuk mendirikan partai. Bahkan konon tidak ada partai, tapi mengikuti anjuran Anies, opsinya partai atau ormas, bahkan badan hukum yang lain, seperti kooperasi untuk menghidupi untuk sumber kehidupan ekonomi bagi rakyat pendukung Anies, bahkan yayasan untuk menyantuni orang-orang yang tidak mampu tapi mempunyai harapan untuk mendukung Anies. Semua dipikirkan oleh para pendukung Anies hari ini. Partainya konon sudah dipersiapkan
punya jaringan sampai ke desa-desa. 40 juta penduduk yang Pilpres 2024 kemarin mendukung Anies diharapkan menjadi anggota partai pembaruan itu. Demikian dah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.